Anda melihatnya sebagai seorang figur ya, ada tidak bukti tertulis yang bisa meyakinkan Anda sehingga Anda begitu yakin bahwa memang kontrak politik itu sudah ada? Tentu saya tidak ada, tentu saya tidak ada. Kalau saya sudah baca kontrak politiknya, itu tentu saja menjadi sesuatu yang tidak perlu saya pertanyakan kembali kan, itu pasti sudah benar. Nah itu nggak ada. Tapi bayangkan dari awal Mei itu sudah muncul sebetul isu itu. Ya, Anda bisa cek dengan para relawan. Saya yakin umumnya yang terutama yang besar-besar akan bisa membenarkan atau mengkonfirmasi apa yang saya ceritakan ini. Ya. Nah, tapi Oke, kemudian perlahan-lahan teman-teman relawan ini mulai bilang ke saya, kan saya adalah seorang dewan pembina di sebuah grup relawan. oke. Bang, ini kalau ternyata sebetulnya yang menentukan nantinya kabinet ini adalah bukannya Pak Ganjar, melainkan PDIP, apa perlu kita berjuang untuk memenangkan Ganjar dengan cara sespartan yang kita lakukan Oke, sekarang? ditahan Karena dulu itulah sampai di saya situ. nggak Saya sudah jawab. dapat poinnya di awal Mei informasi Anda dapatkan sehingga ini menjadi pertanyaan karena Anda melihat bahwa figur yang menyampaikan cukup Anda percayai. Saya akan ke Pak Deddy. Pak Deddy melihat ataupun mendengar isu soal kontrak politik penentuan kabinet jika Ganjar terpilih jadi presiden ini merugikan PDIP tidak? Sudah tentu sangat merugikan ya. Karena ini kan bagian dari sekelompok orang yang ingin melakukan framing bahwa Ganjar itu bukan individu yang mandiri, yang independen. Ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan Ganjar, petugas partai, bahwa Ganjar itu lemah, tidak punya nyali gitu ya. Ini kan satu narasi yang memang pengen diframingkan ke sosok Ganjar Pranowo. Hmm. Nah, orang yang melakukan ini sudah sangat pasti tidak mengenal karakter Ibu Megawati, tidak memahami rekam jejak Ibu Megawati, PDI Perjuangan juga. Saya kasih tahu, waktu Ibu Mega jadi presiden, tidak ada campur tangan partai soal siapa yang jadi presiden. 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden, Ya. status PDI Perjuangan sama dengan partai-partai yang lain. Boleh dilihat posisi menteri di dalam kabinet yang diambil Ibu Mega, PDI Perjuangan, itu bukan portofolio yang bikin kaya partai. Ya, sebut saja Menpan RB, Ya, baik. Menkumham, Menteri Pemberdayaan Wanita gitu ya. Ini kan bukan porsi-porsi yang akan menguntungkan PDI Perjuangan secara elektoral maupun dari sisi akses kepada APBN. Jadi ini isu memang menurut saya secara sistematis dibangun oleh kelompok tertentu. Akhirnya kebohongan ini karena berputar terus-menerus diyakini Ya, oleh orang-orang seperti Adi Armando gitu kelompok ya. tertentunya ini siapa saja menurut Anda? Sudah tentu yang tidak suka dengan PDI Perjuangan, tidak suka kepada Ganjar Pranowo Tapi kan atau kalau ingin melihat dari PSI itu sudah mendukung Ganjar sejak awal. ya, tapi terakhir kan mereka ke Golkar ya. Saya nggak tahu mereka masih dukung Ganjar atau tidak. Tetapi malah kan mereka tidak mendukung Ganjar lalu bilang PDIP sombong ya. Saya juga nggak ngerti. Tetapi bagi saya sih Bung Ade ya, ketika Anda mempertanyakan itu di Twitter juga sebenarnya kalau menurut saya seharusnya tidak. Oke, Itu kan sama, walaupun kalimatnya pertanyaan itu kan sama dengan begini. Ada rumor Ade Armando memperkosa mahasiswanya. Tolong dijawab benar apa enggak karena sudah beredar gitu loh. Nah, kan tetap aja pertanyaan itu bentuknya jadinya ikut jadi fitnah. oke. Harusnya Bung Jadi Ade, dari PDIP sebentar, sendiri sudah dengan tegas harusnya membantah ya, ada kontrak ya. politik ya. Baik, saya akan ke Mas Toto. Mbak, sebentar Mbak, Ya, gini aja. silakan. Sudah dibuktikan dari zaman Ibu Mega, zaman Pak Jokowi, gitu ya, itu tidak ada. Jadi kenapa tiba-tiba isu ini muncul di Ganjar gitu ya? Di Pak Jokowi nggak pernah tuh 2 periode muncul isu itu. Nah ini kan berarti ada orang yang takut, yang ingin memframing gitu ya, bahwa Pak Ganjar ini apa namanya ya akan jadi boneka atau nggak punya keberanian gitu loh. Mhm.